Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TKA Bahasa Inggris wajib untuk level SMA. Tes model bacaan seperti ini tidak disarankan untuk baca semua teks bacaan. Kenapa? Karena akan terlalu lama, nanti takut waktunya tidak cukup. Sehingga yang paling enak itu kita langsung membaca soal, baru kemudian kita temukan kata kunci apa yang diminta oleh soal tersebut, kemudian kita baru merujuk kepada bacaan. Untuk nomor 1, he is considered the best cyclist of all time because dianya itu siapa sih? Ini tentang Eddie Merckx ya, berarti dianya itu ke Eddie Merckx. Eddie Merckx dianggap sebagai pesepeda terbaik sepanjang masa. Karena apa? Nah, kita memperhatikan pesepeda terbaik sepanjang masa. Nah, ini kita temukan di bagian pertama, teman-teman. Bagian pertama itu sudah muncul di paragraf pertama. Eddie Merckx has the best record of any pro road racer ever. Eddie ini memperoleh rekor terbaik. Oke. Dari apa? Dari ajang sepeda jalanan profesional. You name it, kamu sebutkan. And Merckx won it. Si Merckx memenangkannya. Except Paris Tours, kecuali Paris Tours. Berarti semua dimenangkan kecuali Paris Tours and one other race. Dan satu lagi yang tidak disebutkan. Tinggal lihat pilihan jawabannya. Pilihan yang A, he has the fastest bicycle in the world. Dia memiliki sepeda tercepat di dunia. Apakah disebutkan di situ? Tidak, teman-temannya. Berarti jawabannya bukan A. He breaks national record. Dia memecahkan rekor nasional. Di bacaan itu menyebutkan rekor terbaik, tetapi tidak menyebutkan di ajang nasional, teman-temannya. Oke. Di sini disebutkan any pro road racer ever, berarti tingkatnya adalah internasional. Berarti B juga bukan. He has won everything. Dia telah memenangkan segalanya. Benar nggak, teman-teman? Enggak ya, karena ada berapa? Dua ya, kalau di sini disebutkan dua ajang sepeda yang tidak dia menangkan, yaitu Paris Tours dan satunya lagi yang tidak disebutkan di sini. Berarti C juga bukan, teman-teman. Yang D, he got the first place on Tour de France. Dia memperoleh peringkat pertama di ajang Tour de France. Itu juga tidak disebutkan di sini, teman-teman. Nah, berarti kemungkinan jawabannya tinggal satu, tinggal E. He overshadowed the cyclists in the 1970s. Dia membayang-bayangi atau melampaui para sepeda lain di tahun 1970-an. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di mana sih? Nah, ini di kalimat setelahnya ya. Di tahun 1970-an, Noel van Tighem, seorang pesepeda Belgia itu mengatakan, Eddie Merckx dan saya mendominasi tahun 1900-an. Saya memenangkan Paris, terus kemudian si Eddie itu memenangkan segalanya. Artinya apa? Artinya bahwa Eddie melampaui, ya, membayang-bayangi pesepeda-pesepeda lain di tahun 1970. Karena apa? Karena dia selalu menang, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita nomor 2, teman-teman. Soalnya adalah Noel said Eddie Merckx and I dominated the 1970s. I won Paris Tours and Eddie won everything. It means that Eddie, nah Noel itu kan mengatakan bahwa Eddie dan saya itu mendominasi pada tahun 1970-an. Saya memenangkan Paris Tours, kan katanya di atas disebutkan Paris Tour itu tidak dimenangkan oleh Eddie, tapi dimenangkan oleh Nel van Tighem. Maka ini berarti apa sih? Ucapan si Nul ini apa maksudnya?
Edi dan saya dan Nul ini mendominasi di tahun 1970-an. Si Noel atau si Nul itu memenangi Paris Tours dan Edi memenangkan segalanya. Maksud berarti Edi itu apa? It means that Edi ini berarti bahwa Edi has won more medals, memenangkan lebih banyak medali mungkin saja, tetapi kita ingat kalau soal model seperti itu tuh kita cari informasi yang tertulis. Selagi tidak ada pertanyaan misalnya mencari apa yang terkandung atau yang tersirat, ya kita cari yang tertulisnya dulu. Apakah Edi memenangkan banyak sekali medali? Mungkin ya. Oke. Secara fakta mungkin. Dominated the Paris Tours? Enggak ya. D itu bukan, karena yang mendominasi di Paris Tour itu adalah si Nul van Tighem. Terus, is the best pro road racer ever adalah pebalap jalanan profesional terbaik. Nah, ini teman-teman. Ini lebih mewakili si Nul ini memenangkan Paris Tour, tapi Edi memenangkan semua ajang sepeda. Ya ini berarti apa? Berarti si Edi ini merupakan seorang pesepeda terbaik. Jawabannya adalah C, teman-teman. Jadi nomor 3 kita baca soalnya. What can we infer about Eddie Merckx attitude toward training? Apa yang bisa kita simpulkan dari pandangan, dari sikap Eddie terhadap training, latihan? Nah, yang berbicara tentang latihan itu di mana sih teman-teman? Nah, paragraf yang berbicara tentang latihan itu ada di paragraf 3 teman-teman, sampai di paragraf 4. Kita bisa simpulkan Vertulinores as you see from this page in his training diary. Nah, dia latihan hampir 1 minggu sebelum diadakannya Tour de France. Bahkan 1 minggu sebelum hari H dia tetap latihan, bahkan latihan itu gila-gilaan. Disebutkan itu Monday berapa, terus Tuesday berapa. Dia percaya latihan itu seperti apa. Training less would help him recover faster. Latihan tidak begitu membantunya untuk recover faster, untuk pulih kembali. Ini tidak dibicarakan ya. Having good rest is more important than long training. Istirahat cukup, istirahat yang baik itu lebih penting daripada latihan. Tidak ya teman-teman, bahkan dia tidak istirahat sama sekali kalau di sini. Hampir tidak istirahat sama sekali. Intense and consistent practice lead to success. Nah, ini teman-teman jawabannya. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, bahwa intensitas dan konsistensi di ke latihan, praktis latihan itu akan membawa ke kesuksesan. Makanya dia latihannya gila-gilaan. Jawabannya C teman-teman. Nomor 4 teman-teman. How does Nun van Tighem quote add humor and contrast to the text? Quote-nya itu kan ini ya teman-teman. Jadi and I dominated the 1970s. I won Paris, he won everything else. Itu kan bentuk bercandaan saja bahwa ya saya memenangkan, walaupun saya memenangkan Paris Tours, tetapi si Edi memenangkan semua ajang perlombaan. Jawaban A, it shows that Merckx always fail. Nah, tidak ya. Dan ini tidak selalu, ini hanya menceritakan konteks di tahun 1970-an. Jadi tidak selalu. It proves that Merckx didn't care about minor races. Membuktikan bahwa Merckx tidak peduli terhadap
balapan-balapan kecil ini juga tidak ya, tidak. Berarti kan seolah-olah di sini adalah Paris Tours ini adalah balapan kecil, enggak ya teman-teman. It humorously compares Van Tigem's one win to many. Ini secara bercanda membandingkan satu kemenangan si Tigams terhadap banyaknya kemenangan si Mach. Nah, ini teman-teman. Ya, tadi kan disebutkan di situ ngomong saya memenangkan Paris Tour, tetapi Eddie memenangkan banyak sekali pertandingan. Berarti dia secara bercanda membandingkan satu kemenangannya dengan banyaknya kemenangan si Mach. 5. What lesson can be drawn from Mach's cycling routine and race results? Pelajaran apa yang bisa diambil, bisa digambarkan dari rutinitas bersepedanya si Mach dan hasil balapannya. Tadi kan latihannya itu kan gila-gilaan ya. Tadi sudah disebutkan dari sini ke sini itu menceritakan tentang latihannya si Mach atau cycling rutinnya. Terus hasil itu kemudian berdampak terhadap hasilnya. Maka pelajarannya apa dari rutinitas persepedaan si Mach itu terhadap hasilnya kan luar biasa nih, dia hampir memenangkan semua pertandingan, hampir ya, berarti tidak semua karena ininya ada yang gagal di ini. Oke, natural talent is the only key to win championship. Bahwa bakat alami enggak ya, kalau latihan berarti dia tidak meyakini bakat alami, dia meyakini bahwa ya latihan lah yang berpengaruh, bukan bakat alami. Berarti salah. Athlete should focus on just one type of race. Atlet harus fokus pada satu tipe balapan. Enggak ya, dia banyak sekali tadi tuh kategori harga 3 sampai 4. Itu banyak sekali race yang dia coba di situ. Motivation can replace physical training in sport. Motivasi bisa menggantikan latihan fisik. Enggak ya, ini kan latihan fisik semua yang di sini. Terus dedication and persistence are essential for greatness. Dedikasi dan pantang menyerah adalah hal penting untuk sebuah kesuksesan. Nah, ini teman-teman jawabannya. Oke, begitu teman-teman ya untuk video kali ini. Cukup sekian, bye-bye.